Hai, eh, di video ini nah, aku akan coba membuat sih uji nyali dunia IT, bukan dunia horor ya, dunia IT, uji nyali, uji nyali membuat website sendiri ya kan. Jadi orang kalau yang lain mungkin akan minta orang yang kerjaan ya, teman-teman yang sama IT gitu ya kerjaan, kita enggak. Jadi di kontennya aku akan coba membuat website sendiri ya, dengan script yang udah ada sih sebenarnya ya. Di ini aku akan coba buat dengan apa ya, subline text ya. Aku memegang ini sih ya, jadi aku akan mulai dari nol ya, untuk mengerjain konten ya, membuat ini ya, bukan cek konten, mengerjain coding ini ada scriptnya, karena ini script bukan dari aku juga ya, jadi ini untuk konten juga ya, sekedar untuk konten sekalian mencoba ya. Sebenarnya udah aku coba sih, ini udah jadi sih sebenarnya websitenya, jadi aku akan coba buat versiku sendiri. Oke, jadi ini mungkin ada 2-3 part ya, atau lebih ya, karena ini kontennya akan sangat panjang ya. Jadi ini bukan tutorial juga ya, bukan tutorial, ini cuman kayak coba menantang diri sendiri ya untuk membuat website. Nah, disclaimer aku di sini bukan seorang yang sangat mahir di coding ya. Aku di bagian infrastruktur ya, kayak networking ya, teman-teman udah tahu lah ya, virtual machine, Linux server, networking, virtual machine itu ya, itu sebenarnya. Tapi kali ini aku akan buat beda ya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau ikutin, pastikan ya teman-teman minimal ngerti ini ya, kerangka untuk website ya, HTML, CSS, HTML, CSS, ini sisanya JavaScript, SQL, PHP itu nanti aja ada nggak PHP ya, React jQuery, nggak ada ya PHP di sini, ada PHP pemberi harapan palsu, ini PHP BN. Oh, jatuhnya ke BN ya. Oke, boleh. Oke. Ya, tadi minimal ya, kalau teman-teman mau ikutin ini harus ngerti sedikit ya tentang HTML dan CSS. Oke, sekali lagi ini bukan tutorial, aku tidak terlalu mahir untuk website ya, dan ini adalah codingnya, hasil aku copy paste buat satu persatu yang aku coba di sini, aku tunjukkan. Oke, mari kita mulai saja. Oke, seperti teman-teman lihat ya, ini semua udah ada ya. Oke, ini panjang, ini sampai bawah ini codingnya. Oke, jadi aku jelaskan secara singkat ya. Ini atas ini bagian title ya. Kalau teman-teman buka nanti di sini ya, title itu di sini ya. Oke, baru ini ada beberapa bagian lah ya. Title, ada style. Ini style biasanya CSS ya. CSS ini nanti akan aku jelaskan juga. Ya, ini untuk membuat websitenya biar nampak seperti gini ya. Oke. Bukan website ini ya, ini website orang W3 School. Aku tidak di endorse juga, tapi aku belajar dari sini. C++, CSS, HTML, PHP enggak, dari YouTube aku. Oke. Jadi style untuk membuat ini keluar semua kayak gini. Nah, samping ini padding namanya ya. Nanti akan kita bahas juga. Ini navigation bar namanya. Nah, kalau ini semua udah dibuat, kita perlu juga ada tulisan ya kan. Jadi itu akan ditaruh di bagian body. Di bagian body ini
headnya di atas, di bawah. Ini body semua. Ini yang akan bentuk keluar kayak gini dia. Oke. Ini hero nanti dia di samping-samping ada tulisan, nanti akan kita buat ya. Ayalah. Oke. Nanti juga ada header di bawah, filter brand dan lain-lain. Kita akan, teman-teman akan lihat sendiri ya. Ini ada part 1-nya lah ya, part 1-nya. Oke, mari kita mulai saja ya dari atas. Aku akan benar-benar buat dari nol ya. Buat dari atas, taruh CSS-nya. Jadi, baru buat lagi bawah, taruh lagi CSS. Jadi, buat lagi ke bawah gitu. Bukan copy paste selesai. Ya bukan kayak gini ya, bukan kayak gini langsung selesai ya, bukan. Ini mah gak usah belajar juga kayak AI udah bisa, gampang gitu. Jadi ya, langsung aja selesai gitu. Oke. First, ini doctype HTML ini ada mengarah ke CSS ya. Doctype HTML ini adalah kayak deklarasi ya, deklarasi dari deklarasi dari website ya, dari websitenya. Coba ya, balik dulu. Introducing. Ini bisa pakai Visual Studio, bisa pakai apa juga ya. Sublime Text aku pakai ya, dia. Nah, aku ada install juga ya Visual Studio ini yang PHP, aku lagi dalam proses ya. Aku dari YouTube lihat, aku coba sendiri. Jadi prosesnya panjang. Ya sangat melelahkan enggak juga sih, tapi lumayan sih. Makan tenaga. Oke. Ini doctype, ada deklarasi ya. Declaration definite the document HTML5. Ini HTML banyak ya. Ini sekarang ada HTML5. Entah HTML berapa enggak, udah gak ikuti. The HTML ini ada elemen, the root element HTML. HTML hypertext HTTP itu ya. Apa markup apa ya, lupa aku tuh. Intinya dia website lah ya. The head ini bagian atasnya ya, mengarah ke sini. Nampak pointerku ya? Nampak gak ya? Dia mengarah ke pointer ini ya. Nah, oke. Title, ini titlenya nanti akan keluar W3 School ini. W3 School ini. Terus body ini adalah isi dari page-nya yang kayak gini, kayak ini semua ya. Ini namanya navigator, navbar namanya. Ini nanti body-nya semua. Ini masuk ke body juga sih. H1 itu adalah satu paragraf, H1 apa ya? Lupa kan, heading ya. Heading. Terus dia P. Ini belum mulai ya, cuma awal-awal dulu ya. Oke. Jadi tulisnya kalau di depan dia tulis misalnya H1, maka di belakang dia harus buat kayak gini, strip H1, apapun itu, body, head, apapun juga. Kalau ya PHP kan dia titik 2 ya, titik koma seperti SQL juga. Oke. Nah. Oke, ini aku gak akan jelaskan secara detail lah ya, terlalu ini ya, terlalu panjang ya. So, pertama aku akan coba copy sampai sebelum style ini ya. Oke, ini doctype yang tadi udah bilang, deklarasi. Ini bawah HTML, bantu text-nya ya. Ini language bisa disetting ya, English dan lain-lain. Ya, ini head mengarah ke atas yang tadi aku bilang. Ini meta karakternya di biasa UTF ya, UTF 8. Metaname viewport, kontennya ini bisa dia sesuaikan dengan page browser sama ini, harusnya browser sama HP ya. Baru ini title nanti yang aku bilang dia W3 School ini ya. Nah, ini dari title ini bisa diubah. Misalnya aku buat apa ya, aku buat X7 komputer misal.
Ya, tadi aku bilang X7 Store misalnya ya. X7 Computer Store gitu ya. Oke, jadi supaya lebih menarik tampilannya, tampilan bisa muncul fontnya, jadi kita perlu link Google Font. Ini website lain juga mungkin. Oke, jadi ini masih kerangka ya, kerangka HTML. Ini bisa ini ya, nah, ini HTML link nih. Ini hyperlink, nah dia kurung a href tulis URL, ya gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi ini mana ya? Ya. Kita pakai fontnya Google karena ini head. Untuk supaya fontnya bisa keluar, ini harus taruh di head ya, di paling atas, karena nggak keluar apa-apa ya. Ini nggak akan keluar apa-apa. Satu ya, font Google Lapis lagi bacanya. Google Lapis, udah Google Lapis terserah lah. Sudah ini yang punya Cloudflare juga ya, font. Jadi mereka ini tuh di CDN ya, Content Delivery Network, punya Cloudflare. Oke. Jadi ini kalau aku simpan, ini sebenarnya belum nggak muncul apa-apa ya, nggak usah tunjuk lagi. Karena ini masih kosong. Next kita akan coba buat style. Ini juga aku cuma masih kosongkan karena ini belum ada page-nya. Nah, gini aja, ini aku kosongkan dulu. Karena bukan ini dulu awalnya. Kita akan mulai ke body ya, dari ini harus aku keluarkan ke head dulu ya. Ini PHP. Alah, tadi kalau kayak gini ini ini PHP ini mainnya. Ini bukan PHP. Ya. Karena dia ada head di atas, kita harus tutup head. Oke, style di atas juga. Style ini juga bisa dipisah sih. Main nanti link aja kayak gini. Karena aku lebih suka kayak gini sih. Walaupun mungkin terlihat kayak pemula, ya bodo amat lah ya. Kalau lihatnya kan paste ya, bukan codingnya. Gitu. Jadi bodo amat sih sama aku. Oke. Nah, untuk mengisi kontennya atau page-nya, kita perlu body. Oke. Kita membuat navbarnya atau ini ya, bar ini ya, kayak gitu kira-kira. Navigation aku gak akan ketik ya, kalau aku ketik ini kelamaan ya. Sekali lagi ya, ini harus benar-benar Anda harus minimal Anda harus tahu dikit-dikit ya tentang ini, kalau enggak agak susah sih. Aku jujur ini bukan sok tahu ya, aku sendiri ya ada belajar HTML, ada belajar CSS, lihat dari YouTube juga belajar. Channel siapa itu ya, coding itu banyak ya, tutorial itu ada satu channel, aku lupa ya, channel luar negeri. Dia punya channel sendiri, Kubo kalau salah namanya. Aku ada belajar juga dari tadi W3 School itu ya, sebelumnya HTML, CSS aku belajar sana, PHP juga ada belajar itu di Ref Academy namanya, nanti aku coba sertakan aja lah ya kalau Anda mau belajar ya. Itu orang luar semua ya, orang bule semua, jago orang itu memang. Oke, kita balik lagi ya, kayak gini misalnya X7 Store ya. Ini terlihat mungkin macam aku cuma ubah nama ya, padahal ini sebenarnya enggak sih. Ini navigasi bar, kita buat satu kontainer ya untuk isi ini semua. Div class container navigation flexible gitu ya. Ini ada logonya, ini ada navigation linknya ya, home nih. Jadi sebenarnya kalau kayak gini, kalau kita klik mana di X ini, dia gak akan muncul apa-apa sih, cuma kayak gini aja sih munculnya mungkin.
Kenapa bisa kayak gitu? Karena untuk membuat dia ada atau susunan rapi, kita perlu nama CSS. Jadi ingat HTML itu kerangka, CSS atau Bootstrap itu untuk desainnya. Oke. Jadi untuk video ini aku hanya akan fokus buat ke navbar ini ya, navigation bar satu persatu ya. Oke, kita copy paste. Si paling pemula ini si paling website padahal gak semua. Ya ini kan udah dibilang ya, ada di disclaimer dulu ya, ini bukan tutorial ya, ini teman-teman boleh ikuti boleh enggak juga kan. Ya bagi anda yang udah pro website ya jangan ketawa lah ya. Maklum aku masih pemula untuk website ya. Karena ini aku benar-benar belajar otodidak ya, bukan dari sekolah ya. Kalau orang itu kan ada yang belajar dari sekolah ya. Kalau ini enggak. Kalau ini aku benar-benar dari sendiri punya ya belajar ya. Ini margin dia juga enggak akan keluar apa-apa. Kita ke body. Body ada ini ya. Body ini ya. Oke. Body. Kalau kita refresh, dia mulai dibuat agak besar ya. Ini ada margin ya, ukurannya margin padding, box size, border box ya. Kayak fondasi awalnya ya, from primary inter ini fontnya, background ini font yang dari atas kayaknya. Google Apis kan hampir salah aku. Ini background colornya dan lain-lain ya, color, line height, ukurannya. Oke. Lalu kita akan buat scroll barnya, custom scroll bar. Oke. Ini aku save dan ini kan dia kan belum ya. Sebenarnya ini kalau anda mau belajar ya, ada sih, siapa namanya ya, ada satu di luar ya, ini intermezzo bentar ya, siapa namanya ya, siapa namanya kemarin itu ya, itu dia jago juga orangnya di coding. Learn website coding, learn website coding. Cuma copy paste saja sih gak seru, gue bilang. Lebih challenge ya ini. Ini coder. Ini orang, ini bawa hebat. Gak tahu ya, dia sendiri belajar otodidak, dari nol belajar otodidak sampai bisa. Jago nih orang India. Jago dia nih orang. Aku ada sempat lihat juga video-video dia ya sebelum ini. Jadi bukan benar-benar kosong kali aku belajar ini buat website ini. Oke. Ini custom scroll barnya. Scroll bar. Nah, salah mulu. Heran. Ini kurang kayak gini. Ini juga sama, ini webkitnya. Ini backgroundnya, untuk background scroll barnya. Terus coba lihat satu persatu kita lihat, belum ya. Ini fondasi awalnya doang, webkit scroll bottom. Ini backgroundnya sama, border radius sama, ini kayak gitu-gitu aja isinya, font family, background color, line, height, ukuran gitu-gitu doang sih isinya. Jadi dia akan kayak belum berubah. Mau kita masuk ke kontainer ini yang harusnya berubah. Kontainer navigasi ini harusnya berubah semua. Kontainer kita akan coba mulai susun ya.
maksimal widthnya ada 1280 poin atau pixel kayaknya. Margin 0, paddingnya 0,32. Kok copy sih. Keluar. Nah, jadi dia kayak ada jarak ya. Ini kayak udah memberi jarak di ini ya, supaya gak terlalu samping ya. Lalu kita akan mulai navigasi. Ini navigasi barnya harusnya ini supaya dia rapi ya. So kita mulai. Nah ini komen ya, ini komen yang kayak gini itu namanya komen. Ini ada juga di sini. W3 scroll komen. Nah ini kayak gini ya. Ada yang buat gini supaya kita itu carinya nggak susah. Navigation. Nah, ini posisinya fix. Nah, ini semua ingat ya, semua bisa diubah. Widthnya 100%. Ini bisa diubah juga background RGBA. Ini harusnya ukurannya ya, warnanya 255 255 256 0.96. Nggak tahu apa ya. Red, green, blue, RGB, background filter blur 12 poin, index padding 18 pixel. Ini transisinya, badan-badannya nggak ingat ini nggak bisa aku jelaskan semua karena ada yang nggak semua aku benar-benar ngerti ya. Jadi maklum saja, aku sebenarnya ngaku aja kan, jangan, aku nggak ada gengsi-gengsinya aku bilang ya. Nah ini di setting ya supaya dia rapi gitu ya. Flex. Navigasinya justify, ini harusnya kayaknya sih ini mengarah ke sini dia. Ini tulisannya harusnya di sini, betul nggak ya? Betul ya. Oke, lalu kita buat logonya. Sampai sini. Logo, ini font size nya 28, ini sama ya, ini bisa disetting semua. Ini isi dari CSS ini ya, semua adalah setting yang mau kita buat ya, gimana supaya nampak bagus itu ya. Ini bisa diedit semua tuh. Keluar. Nah, jadi ini udah berubah ya. Jadi kasih warna gitu ya. Baru navigation link. Sama display flex ya, P40 center. Jadi dia kayak ada jarak ya, ada jarak. Coba sebelumnya ya, save. Ini kayak jaraknya masih terlalu dekat, lengket ya. Tapi kalau ini kita kasih ini, dia kayak ada jarak ya. Jangan ini kodenya asli soalnya. Mana sih? Oke, ini kayak gini. Jadi ini kayak ada jarak ya, dikasih jarak. Ini dipenak-penik lagi ini ya, jadi supaya jadi satu page gitu ya. Oke, kita buat kode yang aslinya. Oke, kita buat lagi navigation link. Kita konfigurasi navigation linknya biar nampak ya. Teks dekorasi, font size, font weight-nya 500. Color, ini tulisan, ukuran tulisannya, color, warna, transisinya, font size-nya. Ini ukurannya, ini lebar dari apanya, tulisannya. So, nah dia kayak gitu. Oke, udah nampak, udah bagus. Kita buat lagi navigation link. Ini banyak komponennya ini. Oke, ini color aja. Ini hovernya dibuat supaya rapi ya, rapi. Baru button ghost.
satu-satu lah ya. Ini button ghost harusnya ada di sini ya, button. Nah ini button ghost ini ya, ini button ghost ini tadi yang atas ini dia navigasi atas ini. Oke, so button ghost kayak gini. Ini yang tombol untuk sign in ya, sign in ya. Baru kita buat hovernya biar dia nampak ada stylenya gitu ya. Oke, sampai sini udah selesai harusnya. Keluar. Then finish. Oke. Untuk sepanjang gini aja. Ini hanya untuk atas ini. Mampus kali bulannya. Ya kan? Jadi ini kalau kita scroll ya kan dia akan ikutin titik-titik. Nah, gitu. Oke. Ini masih atas ya, masih atas, belum bawah lagi. Oke. Jadi mungkin akan lanjut lagi ya ke next video. Next video kita akan coba buat samping ini ya. Ini nanti dia ada tulisan. Aku coba, aduh mana ya? Mana sih? Nah, ini aku coba copy sectionnya hero ini ya. Nanti aku hapus lagi balik ya. Kan ini akan lanjut ke video berikutnya sih. Ini aku coba copy paste dulu ya biar nampak sekilas lah ya. Di save terus. Mana ya? Mana sih ini? Sampai mana ya? Sampai mana sih? Hero panjang nih. Satu sesi ya, section ya. Ini kita akan copy paste di atas navigasi, ke navigasi kan main, dia semain juga kan. Oh, ini main paste-nya ya. Ini main paste-nya kayak gini. Jadi ini kalau di copy ini kan keluar kayak gini sebenarnya. Bagus ya. Iya, kalau copy cuma sekedar copy mah gampang ya kan, walaupun bisa. Ini tombol-tombolnya bisa setting ya, settingnya dia di sini biasanya. Bisa diarahkan ya, ini nanti bisa href ditambahkan di page ini, bisa index.html ya, atau future.html nanti bisa diarahkan satu persatu ya. Oke, kecuali ini ya, ini kalau ini sign ini udah pakai PHP, nanti mengarah ke SQL. Kita harus punya kayak XAMPP kalau Windows, kalau Linux dia Apache namanya. Kalau mau di online ya pakai Nginx namanya, Nginx. Iya, Nginx untuk online sementara. Oke, kayak gitu. Nanti ini video berikutnya aku akan buat ini ya. Oke. Jadi sementara gitu saja. Buka ini ya. Oke. Kita balikkan lagi ke awal. Oke. Jadi ditunggu saja next video ya. Video berikutnya aku akan lanjut ini. Oke. Untuk video ini gitu aja. Moga-moga teman-teman ini bisa menjadi inspirasi ya terhadap mempelajari sesuatu yang baru lah ya. Anda boleh komen atau apa, silahkan saja. Gitu aja lah ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.